Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Sukandayani, NIM 202111504. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus muskuloskeletal. Yang pertama, anatomi pada shoulder. Di sini ada caput humeri, sulcus intertubercularis, dan deltoid tuberosity. Kemudian di sini ada scapula. Scapula ada supraspinatus, infraspinatus, spina scapula. Kemudian di sini ada acromion, processus coracoideus, tadi supra, spinatus, infraspinatus, spina scapula. Kemudian di sini clavicula. Kemudian yang pertama ada dislokasi tendon. Dislokasi tendon adalah tendon yang keluar dari sulcus intertubercularis. Di sini sulcus intertubercularis, tendon yang keluar dari sulcus baik ke lateral maupun ke medial. Kemudian di sini tendon pada anterior, mulai dari processus coracoideus sampai proses coracoideus langsung ke caput humeri. Kemudian dari posteriornya itu dari proses coracoideus, kemudian ke lateral melewati terowongan acromion dan coracoacromion, kemudian ke caput humeri. Itu dinamakan tendon supraspinatus. Kemudian yang anterior tadi tendon bicep. Tendon bicep dan supraspinatus saling bertumpang tindih. Kemudian pada gerakan abduksi yang terjadi terus-menerus akan membuat nyeri pada tendon bicep yang tertindih. Kemudian tendon bicep yang tertindih akan merasa nyeri karena gerakan abduksi yang terus-menerus, sehingga membuat peradangan, disebut tendinitis bicipitalis. Kemudian gerakan pada elbow, fleksi elbow 0 derajat sampai 60 derajat yang terjadi terus-menerus akan membuat nyeri pada tendon supraspinatus, karena tendon supraspinatus yang tertindih akan nyeri dengan gerakan fleksi elbow yang terus-menerus, peradangan, kemudian terjadi peradangan, disebut tendinitis supraspinatus. Kemudian bursitis acromialis atau subdeltoid itu gerakan abduksi lebih dari 70 derajat atau fleksi membuat bursa tertekan dan nyeri sehingga menyebabkan peradangan. Kemudian kapsulitis adhesiva, kapsul yang melingkari sendi shoulder, sehingga apabila kapsul itu meradang membuat nyeri, dan gerakan yang terbatas adalah gerak pada sendi shoulder. Kemudian anatomi pada elbow. Di sini ada olecranonya, kemudian processus trochlear, kemudian di sini radius ulnar, ada coronoid, kemudian processus proxima radio-ulnar joint. Kemudian di sini styloid. Kemudian pada elbow ada bursitis olecranon, itu peradangan bursa yang terdapat pada olecranon. Keterbatasan geraknya ada ekstensi elbow. Kemudian yang kedua ada bursitis bicipitoradialis, bursa pada bicep radialis. Keterbatasan geraknya itu fleksi elbow. Kemudian ada yang ketiga bursitis epicondylitis lateralis atau biasa disebut tenis elbow, itu berada pada epicondylus lateral dekat radius. Kemudian tendonnya tendon otot ekstensor, tendon pronator dan spinator. Gerakan yang berulang-ulang pada ekstensi elbow dan wrist biasanya terjadi pada pemain tenis atau bulu tangkis. Kemudian yang keempat, epicondylitis medialis atau biasa disebut golfer elbow, tempatnya di melekat otot flexor. Gerakan yang berulang-ulang pada fleksi akan membuat nyeri sehingga meradang dan keterbatasan gerak fleksi elbow.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.